Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk merenungi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khususnya yang terkait dengan masalah malu. Kita sering mendengar kalimat ini dan kita terkadang juga memahami makna malu itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita simak bersama apa yang dimaksudkan dengan malu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang jika kita salah memahami, tentu akan berakibat salah juga dalam kita mengaplikasikan, menerapkan sifat malu. Karena sifat malu ini sifat yang sangat penting. Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqul islami al-haya. Dan akhlak Islam itu adalah malu. Artinya malu itu merupakan kunci yang akan menentukan apakah dia benar-benar muslim atau tidak. Itu kata kuncinya itu adalah pada sifat malu. Ketika sifat malu itu hilang, ketika sifat malu itu tidak ada pada diri seorang muslim, maka bisa jadi saat itu Islamnya menjadi ternodai, Islamnya menjadi tidak sempurna karena hilangnya rasa malu. Rasulullah SAW mengingatkan apa yang diakibatkan karena hilangnya rasa malu itu dalam hadisnya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau sudah hilang rasa malu, maka dia akan berbuat semaunya. Berbuatlah semaunya kalau sudah hilang rasa malu. Artinya seseorang kalau sudah tidak punya malu, maka dia perbuatannya menjadi tidak terkontrol lagi. Dia akan melakukan segala sesuatu yang kita inginkan atau yang dia inginkan. Nah, karena itu malu ini menjadi pengontrol. Bahkan menjadi ciri khas orang yang beriman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang. Wa afdaluha la ilaha illallah. Yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya itu adalah membersihkan kotoran, hal-hal yang membahayakan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan sebahagian dari iman, cabang dari iman. Jadi sangat penting bagi seorang muslim untuk membentengi dirinya dari segala perbuatan yang tercela, itu memiliki sifat malu. Jadi sifat malu itu bagaikan perisai, benteng bagi seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Kalau sudah jebol benteng ini,
sudah hilang sifat malunya, ya akan sangat mudah tergelincir ke dalam jurang kemaksiatan. Nauzubillah. Nah, apa itu sifat malu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah, kata Rasulullah kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, alhamdulillah kami sudah malu, sudah memiliki sifat malu. Kami sudah malu. Qala, maka Rasul bersabda, laisa dzalika. Bukan pengertian malu yang seperti itu yang dimaksudkan. Rasul mengingatkan, barangkali para sahabat memahami malu dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan bukan itu yang dimaksudkan, karena memang biasanya orang memahami bahwa malu itu ya mungkin di saat dia mau maju malu, mau ngomong malu, mau ketemu orang malu, seseorang malu. Nah, ini bisa jadi yang seperti itu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan malu. Selanjutnya Rasul meluruskan pemahaman para sahabat yang keliru tentang malu itu. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, tetapi yang dinamakan malu, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, itu adalah ayahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Jadi malu itu antahfadzar ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Menjaga kepala dan apa yang ada di kepala dari perbuatan maksiat. Nih, di kepala kita ada mata, maka mata dijaga. Jangan sampai digunakan untuk untuk melihat hal-hal yang maksiat. Jangan sampai mata disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kepala kita ada mulut. Maka kita harus menjaga jangan sampai mulut kita digunakan untuk mengatakan hal-hal yang mengandung unsur kebohongan atau ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka harus kita gunakan untuk mengatakan yang benar, untuk menyenangkan orang lain dalam arti yang sesuai dengan Al-Quran. Ucapannya menyejukkan. Begitu pula jangan sampai kita menggunakan lisan kita untuk memfitnah, menghibah dan lain sebagainya. Itu namanya tidak punya malu kalau sampai berhibah, kalau sampai berbohong, kalau sampai memfitnah, kalau sampai berkata jorok, kalau sampai kemudian dia menyakiti kata-katanya terhadap orang lain, berarti dia tidak punya malu. Pada kepala kita ada pikiran. Jangan sampai kita merencanakan hal-hal yang
busuk, hal-hal yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang negatif terhadap Allah, terhadap sesama muslim. Mari kita berpikir yang positif. Orang yang berpikir negatif berarti dia tidak punya malu. Orang yang senantiasa sujud pada Allah berarti dia tidak punya malu. Pada kepala kita ada telinga, maka jaga telinga. Jangan untuk mendengarkan hal-hal yang laghau, hal-hal yang dapat melupakan diri kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga merupakan alat untuk menangkap informasi yang disampaikan melalui suara. Maka kita harus menjaganya untuk tidak diperdengarkan dengan hal-hal yang mempengaruhi kepada diri kita, menjadi lupa kepada Allah, menjadi kita makin sombong dan lain-lain. Ini yang pertama tentang malu, yaitu menjaga kepala dan seisinya. Kemudian yang kedua, wal batna wa ma wa'a, yaitu menjaga perut dan seisinya. Jangan sampai ini dalam perut kita diisi dengan hal-hal yang haram, baik haram secara zatnya maupun haram karena caranya kita dalam memperolehnya. Jadi jaga perut, karena semua yang masuk ke perut ini akan berefek kepada iman kita. Jika yang masuk itu hal-hal yang haram, maka iman kita akan menjadi tidak sempurna. Dan bahkan jika itu tumbuh menjadi daging, maka daging yang tumbuh dari barang yang haram itu akan disentuh atau akan dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berhati-hati menjaga perut kita untuk tidak diisi dengan hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, walyadhkuril mauta wal bala, hendaklah mengingat kematian dan kehancuran. Ini orang yang malu itu yang ingat mati, bahwa hidup itu bukan seterusnya, bahwa dunia itu hanyalah sebagai tempat singgah sementara. Kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan yang lebih kekal lagi, yaitu alam akhirat. Maka kita ingat, dengan kita mengingat mati diharapkan kita akan tambah takut kepada Allah, kita akan tambah taat kepada Allah. Dunia ini bukan menjadi segala-galanya, bukan menjadikan kita gila dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan sebagai sarana. Dan kita akan hancur. Yang tadinya cantik, tadinya ganteng, kulitnya halus, nanti satu waktu akan hancur. Lambat laun itu akan menakutkan, berkeriput, pikiran makin lemah, tenaga makin loyo, dan anggota badan itu makin keriput, ya, maka kita lama-lama kemudian meninggal, hancur kita. Maka ingatlah hal yang seperti itu, dimaksudkan supaya kita tidak menyombongkan diri, tidak menyombongkan diri. Di dunia ini tidak ada yang layak, yang pantas bagi kita untuk disombongkan, karena sombong itu merupakan pakaian Allah. Hanya Allah yang berhak, karena kita semuanya akan hancur. Tidak ada yang bisa kekal. Fir'aun yang begitu gagah, begitu kuat pun hancur, apalagi yang lain-lain. Jadi ini harus kita ingat. Kalau kita bisa mengingat kehancuran kita, maka kita akan terkikis sifat sombongnya. Itulah yang namanya malu. Kemudian yang keempat,
Wa man aradal akhirata taraka zinata ad-dunya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dia akan meninggalkan kemewahan-kemewahan, keglamoran-keglamoran duniawi yang melalaikan kepada Allah dan menimbulkan kesombongan. Jadi ada 4 tanda orang yang mati. Makanya Rasul bersabda, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Siapa yang bisa berbuat yang demikian tadi, menjaga kepala dan seisinya dari perbuatan maksiat, menjaga perut dari hal-hal yang haram, menjaga memahami diri bahwa akan hancur, dan kemudian dia meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang dapat melalaikan, maka itulah yang namanya malu yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan melaksanakan sifat malu yang sebenar-benarnya, sehingga iman dan Islam kita dapat kita jaga terus untuk dapat kita hadiratkan, kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan malu kita akan bahagia dunia dan akhirat. Demikian, wal-'afwu minkum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.